Udah berjalan lama-lama, udah bangun akun bagus-bagus, udah bikin konten keren-keren, ternyata masih aja susah pecah telur di, dunia digital product. Nah, Akang akan sharing beberapa tipsnya buat teman-teman semua ketika kalian bermain di dunia digital product, ada poin-poin tertentu ya, terutama Akang akan khususkan bagi para affiliate marketers, supaya kalian tetap semangat dan terus mendapatkan penjualan setiap harinya. Kita akan bahas di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kita masuk seperti biasa ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jam 21.56. Kebetulan Akang baru bisa ngonten karena kemarin terlalu banyak ini itu lah ribuh lah ya pokoknya mah. Tapi alhamdulillah Akang ingin memperlihatkan sesuatu hal ke teman-teman semua dan semoga ini bisa menjadi ibroh atau bisa menjadi hikmah buat teman-teman semua. Oke, kita tidak akan berlama-lama. Gimana sih caranya supaya kita bisa pecah telur ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pecah telur itu kita tidak bicara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kita ambil umumnya. Rata-rata sih biasanya kalau kita serius 3 bulan tuh udah pecah telur tuh udah bagus ya teman-teman ya. Syukur-syukur ya besok lusa kalian pecah telur. Tapi ternyata di dunia digital produk itu berbeda halnya seperti kita berjualan di Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate ya teman-teman ya. Oke, kita bahas aja langsung. Yang pertama teman-teman semua ya, kalau kalian bermain di dunia digital produk atau mungkin baru terjun sebagai affiliate marketer digital produk, mungkin kalian bertanya-tanya, gimana sih caranya berjualan digital produk? Kalau kalian belum nonton konten Akang yang ada di sini, coba deh teman-teman scroll dulu ke atas ya. Ada step by stepnya, mulai dari bangun personal branding, kemudian bikin yang namanya automation, bikin yang namanya landing pages ya teman-teman ya. Dan kemudian juga bagaimana caranya kalian membuat apa namanya copywriting supaya kalian bisa apa ya, membuat calon pembeli itu melakukan sebuah tindakan. Nah, poin yang paling pertama adalah buat teman-teman affiliate marketer yang baru aja terjun di dunia digital produk, itu kalian wajib yang namanya bangun akun dan membangun personal branding. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa banget tuh kalau misalnya kalian mau jualan digital produk tidak bangun personal branding itu sayang banget. Meskipun kalian beriklan, pengalaman Akang ketika akunnya itu belum ada isi kontennya, orang cenderung kurang trust terhadap akun kita ya. Makanya buat teman-teman semua ini perlu diperhatikan bahwa antara akun, personal branding, strategi konten itu penting banget untuk kalian pikirkan ketika mau terjun di dunia digital produk. Nah, yang keduanya adalah kalian perlu mengkurasi. Mengkurasi apa? Mengkurasi kelas-kelas yang memiliki value cukup tinggi bagi para audiensnya. Kenapa sih harus seperti itu, Kang? Yap, karena semakin banyak orang-orang yang melakukan flexing dan over promise ya. Jadi apa sih flexing dan over promise itu? Yang jelas kalau flexing teman-teman pasti tahu ya, mereka menunjukkan pendapatan-pendapatan yang cukup besar dan menjanjikan juga bisa membimbing mereka sampai mendapatkan angka tersebut dan pada kenyataannya ternyata sulit. Jadi Akang ini ambil uji sampling ya teman-teman ya. Untuk 1 bulan ke belakang Akang ambil kurang lebih 6 kelas dengan biaya total sekitar hampir 10 juta teman-teman semua ya. Nah, kenapa Akang lakukan hal itu? Akang untuk lakukan semua itu untuk riset ya teman-teman ya. Riset di mana sih kekurangannya, kemudian apa kelebihannya, kemudian di mana celah yang bisa membuat orang-orang itu menjadi tidak suka karena Akang terus pantau perkembangan dunia digital produk ini ya. Karena ya sebenarnya seru banget ya. Jadi pertama-tama kan pahami dulu bahwa sistem penjualan digital produk itu sama dengan seperti affiliate pay per lead ya. Jadi kita harus punya leads atau kita harus punya data audience. Gimana caranya kita membangun leads, membangun smart list supaya bisa mendapat leads? Itu kalian bisa lakukan dua cara. Entah itu kalian membuat landing pages atau kemudian kalian bisa langsung mempromosikan grup-grup diskusi ya. Tapi itu semua tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya kalian tidak memberikan apa namanya ya, value bagi para penonton. Jadi ya kembali lagi kita bakal menjadi seorang problem solver atau sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah, dengan begitu nanti kalian bakal ketemu tuh
Apa yang bakal ketemunya? Bakal ketemu kira-kira nih masalah audiens yang relate tuh apa aja, gitu ya. Contoh misalnya ketika kita berbicara bagaimana sukses menjadi affiliate marketing digital produk. Ya berarti kan targetnya misalnya untuk pemula ya. Buat pemula itu kan nggak tahu tuh harus jualannya kayak gimana, promosinya kayak gimana, strategi bikin kontennya kayak gimana, kemudian funneling-nya bagaimana, lalu bagaimana cara menentukan produk yang tepat buat audiens. Nah, ini kamu bikinin konten di situ ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa kalian misalnya kasih dagingnya 30%, yang 70% kalian bisa arahkan tuh misalnya ke grup berbayar kalian, kemudian kalian arahkan ke landing page kalian. Supaya apa? Supaya calon-calon pembeli kita atau target audiens kita tuh paham bahwa apa yang kita jual itu akan mendatangkan manfaat buat mereka. Lalu bagaimana nih ketika kita menentukan produk yang cocok untuk customer kita? Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini kita ambil studi kasus. Nah, kita ambil studi kasus dari LinkedIn ya teman-teman ya. Ini adalah bagian dari produk digital Akang sendiri ya teman-teman ya. Nah, awalnya Akang bikin ebook, tapi ternyata ebooknya ini tidak laku. Mungkin karena judulnya kurang menarik ya teman-teman ya. Dan mungkin sudah banyak orang-orang yang ngerasa bahwa ebook konten kreator itu isinya hanya gitu-gitu aja. Jadi ini sudah Akang iklanin juga ternyata tidak laku. Nah, ternyata ketika Akang lihat konten di luar negeri bagaimana caranya bikin sosial media template, Akang coba bikin. Kemudian akan pasarkan secara organik dan secara beriklan. Ternyata alhamdulillah ada penjualan sebanyak ini ya teman-teman ya, 2 buah. Kenapa Kang tidak lanjutkan? Karena untuk masuk di iklan ini, untuk diiklankan ini tidak masuk ya dengan biaya seperti ini, dan rata-rata untuk berjualan sosial media planner template dengan Notion seperti ini kan ya minimalnya harus di atas 25.000 kalau kita mau iklanin. Kalau kita misalnya mau bikin secara organik ya ini masih masuk ya teman-teman ya, karena untuk digital product sendiri itu produksinya sekali ya untungnya berkali-kali. Nah, kenapa Akang tercetus nih bikin sosial media planner seperti ini? Karena seringkali ketika kita ketemu orang-orang yang serius selalu lupa nyimpen catatan-catatan ide mereka di mana ya. Kadang terbiasa nulis tangan ya mereka kertas bisa ceran. Nah, sosial media template ini akan sasar siapa? Yaitu para konten kreator dan para affiliate marketer. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan namanya worksheet ya atau lembar kerja. Untuk apa? Untuk mempermudah mereka ketika riset hashtag, riset produk, riset konten kompetitor, kemudian bikin jadwal posting. Nah, ternyata ini cukup oke. Ketika Kang lihat di Meta ini sudah ada 48 di keranjang para audiens. Jadi Kang tidak terlalu memperdulikan, tapi yang jelas Kang melihat oh iya ketika dites ini juga masih cukup oke ya untuk kita tawarin ke calon buyer kita. Nah, kemudian yang keduanya lah Akang mencoba untuk membuat yang namanya mini course affiliate product. Ini adalah rangkuman dari kelas-kelas yang sudah Akang ikuti ya. Makanya kenapa Akang bikin eh pay as you will atau bayar sesuai keinginan kamu adalah supaya Akang bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman semua, dan kemudian Akang juga bisa riset nih kira-kira menurut kalian apa aja sih yang bikin kalian jadi susah untuk berjualan digital produk. Nah, jadi ini adalah bagian dari rangkumannya. Nah, ketika Akang tawarkan di thread ternyata alhamdulillah ini ada yang ambil ya teman-teman ya. Dan kemudian alhamdulillah juga nih teman-teman nih ada yang ngasih juga Rp20.000. Sebenarnya bukan perkara harganya yang murah, tapi di sini Akang melihat oh ternyata produk Akang ini cukup apa ya? Cukup ada yang beli, dan Akang ternyata nggak nyangka juga Akang bisa bikin kelas seperti ini. Nah, pada akhirnya tercetuslah bahwa Akang mengkurasi semua produk-produk yang ada di LinkedIn Akang. Nah, ketika Akang misalnya nih masukin nih kayak Mahir Digital. Mahir Digital ini Akang jadi membernya juga. Akang kenapa promosikan? Karena Akang merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah komisi Akang ya. Jadi Akang jualannya tidak via LinkedIn, Akang langsung dari linknya Mahir Digital karena Akang bagian member dari Mahir Digital. Dan alhamdulillah hari ini closing 2 ya, teman-teman ya. Nah, ini Akang lakukan iklan baik di Meta Ads ataupun di TikTok Ads. Nah, ternyata Akang bisa mendapatkan leads ini tuh penjualan ini tuh dari TikTok Ads, dan Akang mendapatkan lead sebanyak di 25 ya dengan modalnya kita di sini ya. Modalnya berapa? Nah, ini adalah modal yang Akang keluarkan ya. Nah, jadi modalnya di 263.000 ya, dan
128.000, ya anggap aja lah ini sekitar 400 ribuan ya teman-teman ya. Tapi ternyata closingannya kan di 950.000 gitu. Kan kok sekolah digital marketing di Mahir Digital kan itu khusus Meta Ads. Kenapa kok Akang nyasarnya ke TikTok Ads? Karena Akang melihat sebuah peluang. Kenapa melihat sebuah peluang? Ada deh rahasia aja nggak bilang-bilang di sini. Tapi yang jelas ini adalah bagian eksperimen. Ternyata eksperimen Akang membuahkan hasil, ya sudah teruskan aja ya. Jadi Akang bikin testing konten di sini. Terus terang aja untuk beriklan di TikTok cukup mahal sekali ya. Untuk budget per hari 200.000 cukup ngap-ngapan, tapi menurut Akang sangat worth sekali ketika Akang beriklan sebanyak ini ternyata bisa mendapatkan 16 leads. Alhamdulillah ya, padahal di Meta sudah habis 500.000 teman-teman ya. Itu Akang dapat cuman kurang lebih 8 leads ya teman-teman. Jadi ada perbedaan nih. Jadi ada perbedaan tipe audiens, perbedaan pendapatan leads-nya juga, dan kemudian biaya iklannya yang jelas ya. Jadi nah ini dia bagian dari eksperimen. Nah kalau kalian mau sukses ya sama seperti itu. Kalian juga harus yang namanya trial and error ya teman-teman ya. Nah, jadi prinsipnya kalau kalian tidak mencoba, tidak praktek, inginnya cepat menghasilkan, maunya ngikutin kayak orang lain bisa dapetin langsung 3 digit, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Akang selalu bilang tidak ada yang instan. Dan diusahakan ya teman-teman ya untuk tidak berjualan asal jual. Karena ingat, yang namanya kepercayaan itu sangat mahal. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan kepada audiens, anggaplah itu menjadi ibadah kita sebagai tabungan kita ya teman-teman ya. Dan ketika ada rezeki, yaitu kalian sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Nah oleh karena itu, kesimpulannya adalah berarti ketika kalian mau menjadi seorang digital produk, kalian perlu kurasi yang namanya produk affiliate kalian. Yang kedua, kalau kalian ada rezekinya, kalian boleh coba langsung manfaatnya. Kira-kira menurut kalian layak atau tidak untuk ditawarkan kepada audiens ya. Yang ketiganya, coba kalian praktekkan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, 3 poin ini akan membuat kalian semakin mahir berjualan di dunia digital produk ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh dulu mikirin gimana caranya dapetin 10 juta pertama dari digital produk. Kalau kita nggak bisa dapetin 100.000 pertama, gimana kita mau dapetin sejuta pertama ya? Karena untuk mau capai ke sejuta tuh diawali dari angka Rp1, baru kita lari ke angka Rp10.000, Rp100.000, Rp1.000.000. Nah, kalau kalian sudah tahu cara dapetin 100.000 per hari, ya berarti bakalan lebih mudah untuk mendapatkan sejuta per hari ya. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah menyerah, terus coba, coba dan coba. Dan yang paling utama adalah jangan pernah bohongi audiens dengan flexingan palsu. Akan tidak akan berhenti menyuarakan ini demi apa? Demi teman-teman semua supaya bisa mendapatkan value dari apa namanya hasil kalian ya. Jadi ketika kalian keluarin uang ya harus dapat keuntungannya meskipun belum sesuai dengan harapan kalian semua, tapi setidaknya kalian bisa mendapat ilmu ya teman-teman ya. Nah mungkin kontennya nggak panjang, hanya di sini aja. Itu cara Akang ketika mendapatkan komisi di dunia digital produk hari ini, dan semoga saja ini bisa menjadi insight buat teman-teman semua, dan jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video.